Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baiti wa ila jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il muttaqin wal ulama'i rasyidin wa syuhada'i wa sholihin min masyarikil ardi ila magharibiha wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa yu'idu ilaina min barakatihim wa karamatihim wa mu'jizatihim say'un lillahi lamul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inilah ditanyakan lagi yang sudah Nuri tanyakan tadi, mana buktinya sudah kesempurnaannya? Apa bukti kesempurnaannya ini tadi? Kesempurnaan daripada la ilaha illallah tadi, sempurna bahwa yang berdiri semata-mata Allah, ya kan? Yang berdiri Muhammad semata-mata Allah. Mana bukti kesempurnaannya? Nah, kesempurnaannya ini disebut hakikat. Hakikat. Nah, disebutkan hakikat apabila kita sudah kesempurnaan kepada kita la ilaha illallah, maka hakikat kita yang betul. Hakikat kita yang betul itu disebut sempurna. Hakikat kita yang betul, yang dimana hati kita tidak pernah melupakan, hati kita tidak pernah sunyi mengingat Allah ini, rasa Allah ini. Nah, itu yang kata kesempurna. Nah, kesimpulannya apa pula kesimpulannya? Ini baru sempurna, ya kan? Kesempurnaan kita kepada la ilaha illallah, ya, yang dikatakan sempurna itu apabila hakikat kita sudah betul, hati kita tidak pernah lupa atau tidak pernah sunyi mengingat Allah, ya? Tidak pernah sunyi kita dengan kesadaran tadi, tidak pernah lupa. Itulah yang dikatakan sempurna hakikat kita. Yang disebut sempurna kita mengisbatkan la ilaha illallah tadi, ya, bahwa yang berdiri ini adalah Muhammad semata-mata Allah. Nah, di mana yang disebut kesempurna itu? Apabila hakikat kita ini sudah betul, tidak salah lagi. Nah, dan kita tidak pernah lupa, kesadaran kita akan Allah tadi. Nah, itu yang disebut sempurna tadi. Itu baru sempurna. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita memahami diri kita ini, kesimpulannya kita memahami tentang wujud kita ini, wujud yang sebenarnya ini kesimpulan. Kesimpulannya zat dan sifat ini, zat itu meliputi segala sesuatu, kesimpulannya ini zat meliputi segala sesuatu, tidak berbeda antara zat dengan sifat. Tidak berbeda antara zat dan sifat, tidak berbeda dari Rasulullah dengan Allah. Kasar ngomong itu. Ini marifat kita ini, yang kesimpulannya. Artinya kesimpulannya zat ini meliputi segala sesuatu, meliputi diri tubuh kita. Zat meliputi, tidak berbeda antara zat dengan sifat. Barangnya satu. Nah, la ilaha illallah zikirnya, la ilaha illallah yang berzikir. La ilaha illallah akan sebutannya, la ilaha illallah yang menyebut. Paham tak maksudnya? Ya, aku tuh agak masih, kalau yang tadi agak paham. Yang ini tadi, yang terakhir ini yang ada. Itu ngangat ke waktu ini. Waktu di tahiyat itu kan. Atau Muhammad dan Allah tadi kan. Dia kan satu kan. Muhammad. Di sini tuh tahiyat kita tuh kurang berisi. Nah, itu lagi tadi. Kita kan modelineri. Kita kan sudah menafikan kelakuan zahir kita ini, dan kita sudah mengisbatkan kelakuan yang sebenar diri. Ngerti tak Ari maksud menafikan tuh? Meniadakan, sudah menghabiskan.
Yang berkelakuan pada diri aku ini bukan aku. Yang berkelakuan pada diri aku ini adalah zat. Zat ini adalah diri kita yang sebenarnya. Diri rahasia Allah. Inilah. Jadi kita sudah menafikan aku kita, sudah menafikan bahwa yang berkelakuan ini bukan kita. Kita isbatkanlah yang berkelakuan ini adalah zat Allah. Jadi pada waktu saat kita mengucap dua kalimat syahadat, itu zat Allah lah, diri rahasia Allah lah yang bersahadat. Maka dikatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Kembali ana itu kita, aku. Tapi yang berkata itu bukan akuan kita. Maka dikatakan la ilaha illallah akan pujinya, la ilaha illallah yang memuji. Artinya apa? Yang menyembah Allah, yang disembah Allah, yang dituju Allah, yang menuju Allah. Paham enggak maksudnya? Jangan bingung. Asyhadu an la ilaha illallah, yang berkata ini adalah zat. Ngerti tidak? Nah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, maka di situ dikatakan kalau wong yang tidak paham ini syahadat ini dipisah. Syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Nah, syahadat tauhid ini maksudnya mengesahkan Allah. Nah, itu untuk wong bukan yang ngaji. Yang kita kaji ini, mengaji ini, syahadat ini satu. Allah galau. Antara Allah dengan Rasulullah itu siapa? Ya kan? Muhammad Rasulullah. Ya Muhammad itu bin Allah. Nah, barang tu siko. Ya tak? Barang tu satu. Bukan dua. Nah, uang paham di luar tauhid, makanya kita ceritakan itu. Mereka ini Muhammad ini disosokkannya. Ya kan? Disosokkannya Ahmad bin Abdullah. Nah, itu disosoknya ke sana. Muhammad bin Abdullah itu. Padahal Rasulullah ini adalah Ahmad. Nah, tidak. Rasulullah. Ya kan? Satu panggilan kecil. Iya. Nah, Muhammad karena dia di sini wa asyhadu anna Muhammad yang berkata wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, yang berkata di situ tiada lain, tiada bukan barangnya siko. Itu artinya kasar ngomongnya bahasa kita ini. Kita tidak baca kita itibar ke itu. Enak. Kau tu aku tu kau. Nah, huwa dengan anta di sini nih. Anta dan huwa. Nah, inilah kaji antara ana aku, anta ana itu nah. Anta ana, anta ana. Ana tu anta, anta tu ana. Kau tu aku tu kau. Maka dikata ke wal al insanu siri wa ana siruhu. Itu ke sana larinya. Aku ni rasio kau, kau tu rasio aku. Ada. Iya. Nah. Jadi kita ni kan yang jelas waktu kita berdiri sholat, waktu kita berdiri sholat masuk sajadah itu, kita kanlah ketiada. Nah ini harus anu nian ini, harus bulat nian. Yang berdiri ini adalah sebenar-benar diri. Ya, apa dikatakan? Sudah berdiri betul belum? Rukun 13 yang pertama apa? Berdiri betul. Maksud berdiri betul ini apa? Berdiri betul. Diri kita yang sebenar diri itu. Lah sudah berdiri belum? Diri kita yang sebenar diri. Nah, untuk mendirikan diri kita yang sebenar diri ini la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la syami'un, la basirun, la mutakalimun. Itu diri kita yang sebenar diri. Berdiri. Illallah. Ya kan?
lah berdiri Muhammad semata-mata Allah. Jadi kalau bahasa berdiri Muhammad semata-mata Allah ini artinya ya Muhammad ya Allah. Ya kan? Tapi nak Muhammad dulu. Maka dikatakan Rasulullah itu ya Allah. Cuma Rasulullah ini sifat Allah. Sifat adalah kelakuan daripada zat. Sifat dengan zat tidak berpisah. Ya kan? Nah, sifat menunjukkan zat. Jadi Rasulullah ini zahirnya, maka dikatakan zahir Muhammad, zahir Allah ya Rasulullah. Itu memahami ya. Memahami. Cuman tahiyat itu kalau memulat. Ya. Maka di sini kunci kita beribadat, ya. Kunci kita beribadat apabila sudah menafikan kelakuan diri kita, kita isbatkan kelakuan zat yang berapal Allah, yang berasma Allah, yang bersifat Allah, yang berasio Allah. Pas di situ kalau sudah berkata ilallah, jangan bermain pikiran lagi. Jangan bermain pikiran dan perasaan lagi. Pikiran dan perasaan kita bawa kepada rasa. Bawa kepada rasa. Jangan ada pikiran dan perasaan. Kalau ada pikiran dan perasaan, inilah kita masih pikiran perasaan kita. Nah, jadi kita tidak lagi berpikir perasaan, pokoknya kita tinggal merasa bae. Tinggal merasa bae. Nah, rasa. Ya tak? Cara merasakannya gimana? Itu kita ngomong tadi. Tilik yang hidup ini. Ngerti tak? Pacak belum nilik yang hidup. Nilik diri sendiri, diri yang sebenar diri. Sekarang pecem pipi. Coba cari yang sedang melihat itu, siapa mana? Nah, bisa ke? Nah, yang sedang bergerak sholat ini siapa? Nah, jangan ada pikiran. Kadang-kadang rasa tak pulang lagi. Nah, itulah pikiran bermain. Itu itu yang dikatakan pikiran tadi. Pikiran. Kita jangan pikiran. Pahamin ini. Jangan pikiran. Jangan ada pikiran. Waktu asyhadu alla ilaha. Jangan ada pikiran. Kita main rasa. Rasakan. Rasakan. Asyhadu alla. Bagaimana cara merasakannya? Maka juga tadi kita menilik yang berkata, sedang berkata ini kita tilik. Asyhadu alla. Nah, yang sedang berkata itu kita tilik. Yang sedang berkata itu kita lihat. Ya? Yang sedang berkata itu kita lihat. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, yang lagi berkata ini kita lihat. Yang berkata ini kalamullah. Kalamullah ini adalah sifat Allah. Ya kan? Sifat ini adalah menunjukkan zat, menunjukkan diri. Diri siapa? Diri Allah. Itulah diri rasio kita. Inilah yang kita tilik. Nah, asyhadu alla ilaha. Maka di situ dak katik kita. Yang ada hanya Allah semata-mata. Yang menilik, yang ditilik juga Allah. Maka dikatakan kesimpulannya sudah dijelaskan yang dianu. Allah mengingat, Allah berdiri. Allah mendengar, Allah melihat, Allah berkata, Allah bergerak. Yang mengingat, sedang mengingat itu, yang mengingat kita sedang mengingat itu kita tilik, yang mengingat itu Allah. Ilmunya. Nah, kita susah nyori, susahnya. Kita ini masih terbentur, memilahnya. Itu yang masih terbentur.
Kalau sudah kasar ngomongnya, kalau sudah bisa ini kita, ini dia, sudah bisa di dalam ini trap misalnya, nah kita sudah bisa nilai yang ini, itu yang gampang. Nah sekarang tuh nak nilai yang ini masih kesulitan pecahnya, nah iya menilik kolbu ini, menilik batin ini, diri kita yang sebenar diri ini, nah, itu. Kalau misalnya memang kita di waktu melakukan salat itu sebenarnya kita harus merenung dulu sebentar. Maksudnya. Yang merenung itu Allah. Yang merenung itu Allah nah. Mengingat dulu. Nah yang sedang mengingat Allah. Baru masuk istilah itu baru. Yang merenung yang sedang mengingat itu nah Allah. Artinya tidak? Paham tidak maksud ngomong itu? Sekarang Ari mikir ke sesuatu, pikirlah dulu sesuatu. Renunglah dulu. Sebagai Om tahu, renunglah dulu. Merenung dulu, Ari pikirlah dulu sesuatu, kapan sudah ngomong? Sudah? Hah? Nah sudah. Nah sekarang merenung lagi. Nah yang sedang merenung itu Allah nah. Hah? Apa Ari bisa mikir ke sesuatu? Kalau sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hah? Ada tak hayatnya yang bisa? Kenapa? Karena hayatnya tidak ada lagi. Hah? Maka kapan hayat tidak ada lagi, maka tidak ada ilmu lagi. Hah? Kalau sudah tidak ada ilmu, tidak ada lagi kodrat, tidak ada lagi irodat. Jadinya apa? Jadinya gentong tai, tekapar. Laskar tak berguna. Laskar pensiun. Jadi kalulah nalar kita berjalan, jadi yang melihat ini mata apa bukan? Hah? Yang mendengar ini telinga apa bukan? Kalau dikata ke telinga yang mendengar ini, kenyataannya wong mati, telinganya ada tak? Bisa tak dengar? Nah sekarang maksud Om nih, yang sedang mendengar itu, nah yang bisa mendengar itu yang kita tilik. Nah yang sedang berkata ini kita tilik. Itulah diri kita yang sebenar diri. Itulah sifat sifat ma'ani. Ngantuk nggak tuh? Ngantuk makan kecabai, cak duit kok. Itulah sifat ma'ani. Nah sifat ma'ani sifat ma'ani ini jangan dikatakan zat sebenarnya. Sifat ma'ani ini adalah kelakuan daripada zat. Nah itu nah. Kelakuan daripada zat. Paham tak? Zatnya rasio. Nah, tapi berhubung di dalam kita ngaji supaya paham, ini dilebus ke, dibuka ke. Nah, ngerti tak? Nah, jangan kamu pikirkan. Iya. Karena sifat itu. Iya. Nah, pahamilah sifat ini adalah kelakuan zat. Ya tak? Kelakuan zat. Jadi kapan dikatakan kelakuan zat, artinya sifat ini perbuatan daripada tidak ada kelakuan ini, tidak ada perbuatan ini kalau tidak ada zat. Nah, itu cara berpikirnya. Sedangkan zat ini rasio pada kita. Inilah kalau kita sudah paham ini cukup dengan iman. Itu maksudnya. Iman bulat, iman yakin, iman percaya sampai kepada akmalul yakin, tidak goyang lagi bahwa yang bergerak ini adalah zat. Nah itu nah. Yang hidup ini adalah zat. Zat ini siapa? Diri. Diri siapa? Diri wujud Allah. Diri wujud Allah ini adalah diri rahasia kita. Diri yang sebenar diri kita. Inilah yang nak kita tilik. Inilah yang nak kita akui. Bahwa sesungguhnya yang hidup adalah zat. Bukan aku. Itulah dikatakan di sini. Tidak, aku tidak hidup. Yang hidup hanya Allah. Aku tidak kuasa. Yang kuasa Allah. Aku tidak ilmu. Yang ilmu Allah. Nah, inilah yang disebut tauhid. Hidup Allah, hidup aku. Hidup Allah selama-lamanya. Ilmu Allah, ilmu aku. Kenapa dikatakan ilmu Allah, ilmu aku? Karena Allah berilmu, maka aku berilmu. Tapi sesungguhnya ilmu Allah yang sebenarnya. Nah,
kita ini cermin Allah. Arti cermin apa? Tidak. Cermin itu artinya apa? Bayangan, gambaran. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh yang di dalam cermin, apa yang dilakukan oleh yang di dalam cermin otomatis dilakukan oleh yang di luar cermin. Paham enggak? Maksudnya ini. Nah, yang di luar cermin inilah diri yang sebenar diri. Yang di dalam cermin ini adalah kita. Itu kebalikannya. Jadi kita ini tidak ada apa-apanya. Pacak main ini karena yang di dalam ini. Mana lagi lah? Ya kan? Sedang berkata ini siapa yang sedang berkata ini? Yang berkata ini jelas. Kita tilik yang berkata ini. Nah, untuk meniliknya ini, masih terbentur dengan aku tuh. Aku tuh dasar bayi, nganu kepaham bayi aku tuh. Aku tuh udah ngerti, jangan dikatakan aku tuh kita, Jadi makanya dia model ini supaya jangan terganggu di dalam sholat, ya. Begitu kita sudah menafikan kelakuan diri kita, sudah mengisbatkan zat Allah semata-mata yang kita omongkan la hayyun la alimun la qadirun, ya. Di situ begitu kita masuk sajadah, ya, kita jangan lagi mikir, berpikir jangan lagi bermain. Pikiran dan perasaan kita jangan lagi bermain, kita hikmatkan, kita satukan dengan rasa. Ya, nah, kita satu dengan rasa hati kita tadi. Jangan lagi diri aku ni Allah, yang ini sifat. Kira-kira itu itu yang rusak. Sudah kita rasakan Allah. Nah, kita rasakan. Yang ngangkat kita rasakan. Kita ruku, kita rasakan yang hidup. Sujud itidal, itu juga kita rasakan. Kita rasa, tinggal merasa kembali lagi. Tinggal merasa kembali lagi. Jangan lagi dipikiri. Nah, ini kamu tuh pasti galak masih bermain pikiran. Tapi kalau ngeno itu pun tidak lagi, tidak terasa lagi. Iya, otomatis. Nah, tinggal itu sujud sebenarnya juga uang kan atau. Di sinilah yang dikatakan, ya Rasulullah, apa sih al-insan? Nah, dijawab oleh Rasulullah ini sebenarnya al-insan adalah jadi al-insanu anta wudu laha ka'annaka tarahu. Fa illam yarok. Insan itu adalah apabila dia berhadapan dengan Allah, seakan-akan dia langsung berhadapan dengan Allah. Dan apabila dia tidak bisa berhadapan dengan Allah, jika tidak bisa melihat Allah, rasakan bahwa dia sedang dilihat Allah. Nah, kita nih pengertian di situ, pemahaman di situ, ya. Kalau sudah nyato Allah ini yang berdiri ini Allah, ya, nyato. Mana nyato? Ya kalau bagi aku nyato sih. Karena yang kutilik yang di dalam, ya, yang kutilik yang sebenar diri. Nah, sekarang aku nyato. Nah, nyato demi Allah, demi Rasulullah, nyato sekarang. Kira model itu. Nah, karena yang kutilik yang sedang memandang, yang sedang berbicara ini, nah, lagi sedang ngomong ini. Nah, itu. Tapi nyato di dalam pandangan batin, bukan pandangan zohir. Jangan salah. Maka dikatakan pandangan batin itu apa? Ya raso zuk. Tidak zuk. Raso. Raso Allah itu ya. Nah, itulah yang dikatakan Rasulullah. Apabila kita sudah sampai kepada raso itu, maka nyato kita tuh dengan Allah itu. Tapi kalau kita belum sampai ke raso, maksud Rasulullah itu, ya kan? Kita tekan baik bahwa kita ini diliputi, kan? Diliputi Allah, luar dalam, kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Nah, itulah yang ke anu gitu. Kalau ngasih dua bulat tuh anu diliput jadi dah. Iya, liputi. Nah, kita rasa kepada lagi tinggal. Kita niri juga dari kelemahan kita nih di sini. Ada cara berkhidmat itu belum ketemu. Tidak. Cara khusyuk
cara tumak nina, kira kalau bahasa orang sederhana tuh, ya. Karena sudah jelas dalam surat dalam Quran itu juga, di dalam surah Al-Baqarah kalau tidak salah ayat 42 kalau tidak salah, kalau tidak keliru, jelas di situ wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Ya tak? Mintalah kamu pertolongan kamu dengan sholat, karena sesungguhnya sholat itu amatlah berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Apa yang disebut khusyuk itu? Jadi di dalam kita berdiri betul, di dalam kita sholat itu, kita tidak lagi mikir. Itu kuncinya. Jangan lagi mikir-mikir bahwa aku ni mak mano, ini mak mano. Yang kita yakini baik, kita yakini dan kita timbulkan rasa, kita tilik. Yang ada pada saat itu, yang ada pada saat ini, hanya zat Allah, hanya Allah semata-mata. Itu kita tidak ada. Nah sebenarnya ini bukan sekedar di dalam sholat, tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sudah kita nafikan la ma'ujudun bihaqi ilallah, tiada yang mewujud ini kecuali Allah. La af'alun illallah, la asma'un illallah, la mawujudun sifati illa sifatillah, la zatul illallah fil haqiqati illallah. Yang terakhir la mawujudun bihaqi illallah. Itu artinya apa? Tiada yang berbuat, tiada yang berkelakuan kecuali Allah. Tiada yang bernama, tiada yang mempunyai nama kecuali Allah. Itu. Tiada yang bersifat kecuali Allah. Tiada yang berzat kecuali Allah.